أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن اتخذ إلهه هواه فأضله إنعام أما بعد فيا أيها الحاضرون خصوصا أهل الحاضر شيخنا ومرشدنا ومربي أرواحنا سيد الشيخ محمد عبد الله سيف الله مسؤول قدس الله أسراره ينفعنا ببركاته وكراماته في الدنيا والآخرة اللهم انصر عليه النفحات والرضوان ومدنا بأسراره في كل وقت ومكان له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kami muliakan, yang dimuliakan para ulama Syekh, khususnya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Kiai Haji Dr. Rusdi Al-Wahabi, Kiai Haji Muhammad Saleh Elsi, Kiai Haji Ma'ruf Ainur Rafiq, juga para sepuh, para bini sepuh, Angku Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah firqul hayatihim, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Bil khusus kepada sahibul bait Ibu Hajar Rahma beserta keluarga besarnya, anak cucu mantu, juga madrasah Raudhah Al-Istiqamah, selalu segala usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Anak cucu kita semua juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kitab Fadhilul Syuhur, semoga bermanfaat untuk kita zahir dan batin. Ilmu beliau sampai kepada kita. Bulan Muharram ada 4 huruf. Yang pertama hurufnya huruf mim, mujahadatun nafs. Mujahadatun nafsi secara pengertian bahasa adalah melawan nafsu. Yang kedua adalah hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Yang ketiga rohnya ridhallah, mencari senangnya Allah. Yang terakhir adalah mim yang terakhir adalah mahabbatullah, mencari kecintaan Allah. Dari 4 huruf ini ada keterkaitan dengan bulan Muharram sendiri. Bulan Muharram adalah Ashhurul Hurum, bulan yang diberi kehormatan. Kalau kita biasanya kalau dengar kata haram, ya haram, karena berkaitan dengan kaidah fikih. Tetapi aslinya dalam kaidah usul, kenapa benda-benda itu diharamkan untuk kita? Setelah jadi orang Islam, banyak yang diharamkan. Minuman nggak boleh, minuman yang keras, minuman es batu, minuman yang membuat mabok, hilangnya akal. Lalu ada makanan yang diharamkan yang mengandung jenis dari binatang anjing dan babi, bahkan binatangnya juga sendiri menjadi haram untuk disentuh. Lalu banyak juga keharam lain seperti syibhul rajuli, syibhul mar'ati, laki-laki jangan kayak perempuan. Kalau kita mah belaga-belaga jadi becok tuh. Apa yang diharamkan? Karena sebenarnya semua itu untuk menghormati manusia sebagai hamba Allah yang paling sempurna. Sempurna mana? Sempurna badannya, sempurna akalnya, sempurna ruhnya. 3 yang ini sempurna, maka akan jadi manusia yang sempurna. Nah, ini digabungkan oleh apa dalam pembahasan
masyhur tujuannya dalam fathul tadi. Untuk apa mujahadatun nafsi? Ya tadi tujuannya supaya menghadapkan posisi manusia bersih pikirannya, bersih ruhnya, bersih badannya dari kotoran-kotoran nafsu syahwat, dari hawa nafsu. Karena sebenarnya hawa nafsu sendiri jenisnya sama, haram untuk manusia. Kalau tadi haram ke secara fikih bentuknya jasadi, hissiyah, ini bentuknya ruhaniyah. Boleh juga disebutnya hissiyah juga. Kalau sudah rusak yang ini, secara batin badannya manusia normal seperti orang. Badannya normal, kakinya normal, tangannya normal. Tetapi gara-gara nafsunya enggak normal, misalkan orang yang nafsu makannya tinggi, ya badannya gede. Ada orang yang kalau gerah dikit, gara-gara udah gede, apa yang terjadi? Buka baju. Habis makan pasti dah buka baju. Kelihatannya normal-normal aja manusiawi. Tetapi dalam sisi tidak bisa menahan nafsu, mujahadatun nafsi ini tidak sempurna. Makanya dalam pembahasan mujahadatun nafsi sebenarnya khairul umuri awsatuha. Perkara yang paling baik adalah yang tengah-tengah. Ini menarik sebenarnya dalam pembahasan ilmu tasawuf yang disebut tengah-tengah. Badan kita ada penengahnya antara badaniyah dengan ruhiyah. Badan kita adalah badan secara jasmani. Ruh kita bentuknya tidak terlihat ruhani. Apa penengahnya? Qalbu. Disebut oleh Ibnu Arabi bahwa di antara badan kita dengan kita agar bisa komunikasi harus dengan qalbu. Qalbu yang mana? Biar qalbin salim. Qalbunya harus yang benar, yang benar-benar selamat dari segala kotoran. Untuk bisa membersihkannya harus dengan mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi inilah bisa benar-benar didapat kalau sudah ditalkin. Bagaimana caranya ditalkin? Itu bisa membuat orang bisa bersih dari kotoran-kotoran hati. Ausakhul qalbi. Kalau sudah bisa dari kotoran itu terbebas karena dia itu sudah mawas diri. Jadi mujahadatun nafsi akan terjadi kalau dia mawas diri. Mawas diri ini salah satu caranya adalah dengan selalu merasa diawasi. Apa namanya? Muraqabah. Makanya setelah ditalkin punya ini, kemana-mana selalu bersama Allah, yakin bahwa Allah selalu melihat di mana saja, kapan saja, tempatnya mau di mana saja, waktunya mau kapan saja. Inilah yang disebut mujahadatun nafsi, dengan menaruh Allah yang paling pertama dibandingkan dengan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, hifzul hurmah. Keadaan hifzul hurmah setiap orang ketika sudah diawasi dirinya oleh Allah, dia harus mengikuti apa-apa yang sudah Allah tentukan. Siapa yang menjaga kehormatan Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub, maka dia termasuk hati yang paling takwa. Hati yang paling takwa secara thariqah yang ini. Padahal dia, ayat ini dalam surah Al-Hajj, orang yang sudah melaksanakan haji secara sempurna. Maka takwa al-qulub yang ini, hati yang sudah selalu terjaga. Takwa al-qulub artinya hati yang selalu terjaga. Terjaga dari mana? Terjaga jangan sampai ada nafsu yang masuk ke dalam hati. Tergoda dari orang lain sampai kita kerjakan, namanya hawa. Ada keinginan yang timbul dari kita, namanya syahwat. Ketika sudah dilaksanakan, namanya maksiat. Ketika maksiat ini dilaksanakan, terjadi, namanya dosa. Tetapi ketika sudah punya ini, minimal ketika ada hawa,
ketika syahwat naik baru ada ininya ingat Allah, jadinya langsung istighfar, langsung taubat. Ini yang paling penting. Lalu tujuan dari menjaga kehormatan adalah supaya mendapat kesenangannya dari Allah. Kira-kira dulu lagi masih kecil, kita mau ngapa-ngapain aja semuanya, mau mandi, mau pakai baju, mau makan, mau ngapain aja di rumah, kira-kira tujuannya biar apa? Biar kagak dimarahin orang tua. Sebenarnya alasan yang paling utamanya bukan biar kagak dimarahin, tetapi ingin menyenangkan orang tua. Karena mahal nyenengin orang tua itu. Ketika kita bisa ngerjain sesuatu aja, sebenarnya orang tua udah seneng belum? Kalau sudah bisa menyenangkan orang tua, karena rumah adalah madrasah yang pertama. Rumah adalah madrasah yang pertama. Di rumah itu ada siapa? Ada ibu, bapak, saudara. Madrasah itu apa? Sekolah. Jadi ketika sekolah ini memberikan apresiasi, kita diapresiasi sebagai orang yang menyenangkan. Lalu ditaruh setelah selesai dari rumah di masyarakat. Di masyarakat juga lulus. Lulusnya di masyarakat itu karena bisa sudah menyenangkan orang lain. Maka siapa orang yang sudah bisa menyenangkan orang lain, itu termasuk sudah menyenangkan Allah. Tetapi menyenangkan orang lain bukan sampai dia puas, cukup sampai kewajibannya membuat orang lain itu jadi senang, bukan jadi pemuas orang, bukan. Dan terakhir, apa tadi terakhir? Mahabbatullah, cintanya Allah. Ingat, kecintaan Allah ini bukan kitanya supaya kita cinta ke Allah. Kita cinta ke Allah ini udah kewajiban. Tetapi bagaimana mencari kecintaan Allah ke kita, ini paling susah. Buktinya apa? Bahwa kita ini sudah bisa mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf gampang. Man ahabba syai'an kasura zikru. Siapa yang banyak senang, siapa yang senang sesuatu, maka dia akan banyak nyebut. Lalu Allah berfirman, fazkuruni azkurkum, sebutlah nama aku, maka aku akan menyebut balik. Berarti kalau sudah disebut namanya oleh Allah, jadi orang yang disenangi Allah. Cuman apa buktinya? Buktinya adalah ketika sudah jadi ma'asyirul Islam yang benar-benar menjalankan syariat Islam dengan baik, secara ubudiyah, menjalankan muamalah secara baik. Apa muamalah? Bergaul dalam masyarakat, muasyaratul bil khair. Jangan taunya muasyaratul khair kalau lagi baca habis akad nikah doang. Padahal aslinya muasyaratul khair itu muasyaratul ma'ruf, masyarakat bergaul dengan baik, ketika berhubungan dengan siapa saja bergaul dengan baik, ketika berhubungan dengan siapa saja itu menandakan dia sudah diterima zikirnya. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala ala katsirin min ibadihi. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka wa ridha ini abadan wa ini maka di hadapan doa kita untuk Syekh Muhammad Abdulwas yang maksud berdoaanku pada sosial aku Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Walaupun para rekan yang bisa hadir, Dr. Kiai Rusdi, Bapak SMA, Kiai Ridho Syahid, semoga Allah berkahi dengan ilmu mereka. Ini adalah Besar Ibu Hajar Rahman, semoga segala hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sayyidina Ali dalam duel yang menentukan dalam satu peperangan, hanya tinggal selangkah lagi Sayyidina Ali dapat menuntaskan, membunuh musuh yang sudah dihadapan. Tiba-tiba musuh itu meludahi wajah Ali. Ketika Sayyidina Ali ingin menghabiskan, tiba-tiba Sayyidina Ali diludahkan. Setelah diludahi, Sayyidina Ali tidak jadi membunuh, langsung orang itu ditinggalkan. Penasaran nih orang kafir, aneh, sudah di depan mata kok saya tidak dibunuh, malah saya ditinggalkan begitu saja. Lalu dia bertanya, wahai Ali, kenapa kau tidak membunuh saya kan? Kan kau sudah di atas angin. Apa jawaban saya? Saat aku ingin membunuhmu saat itu karena Allah, tapi ketika engkau ludahi, maka muncul emosi dan amarahku. Aku khawatir ketika aku ingin membunuh engkau bukan karena Allah, karena emosi. Kaget. Sungguh indah agama wahai saudara. Ini jahat nafsu tingkat tinggi. Gara-gara hanya meludah, ya kita kan kadang-kadang seperti itu ya. Buat kita itu. Saya belakangan. Sayyidina Ali orang pertama kali masuk Islam. Hidup bersama Nabi sejak kecil. Karena membalas budi dari kebaikan paman Abu Thalib. Kemana saja selalu diajak. Nur nubuah dapat oleh Sayyidina Ali. Bahkan Rasulullah mengatakan, jika engkau ingin melihat luasnya ilmu anak Adam, melihat kesetiaannya Nabi Ibrahim, melihat keteguhannya iman Nabi Nuh, melihat bagaimana rindunya Nabi Musa bertemu Allah, maka lihatlah Sayyidina Ali, lihat Ali. Sayyidina Ali pernah diinformasikan oleh Allah bahwa dia kelak nanti di bulan Ramadan akan menjadi seorang syahid. Sudah tahu Sayyidina Ali dengan pedang yang racun. Kira-kira kita kalau kasih tahu nih, kalau dikasih tahu kamu nanti sebulan lagi akan ada yang membunuh, kira-kira gimana kita? Nyawa bodyguard. Bodyguard ya. Berapa untuk menyelamatkan nyawa saya? Berapa triliun? Wah, beli. Seandainya Sayyidina Ali minta kepada Rasulullah untuk mengubah takdir itu bisa. Sayyidina Ali pernah menahan terbitnya matahari. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Dan anak Madinatul ilm, wa Ali babu. Itu setelah proses talqin tuh. Ketika Sayyidina Ali mendapatkan zikir Rabi, Sayyidina Ali jatuh pingsan, sadar bangun, dan Sayyidina Ali berkata, Ra'aitu Rabbi
bi'aini qalbi la syakka anta Allahu Allah. Sebenarnya ucapan. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, mata batinku setelah zikir khobar. Dan aku tidak ragu. Engkau adalah Allah. Laula murabbi, Sayyidina Umar gak pernah mengucapkan sama Sayyidina Ali. Ma ra'aitu rabbi. Kalaulah bukan karena murabbi, ya Rasulullah, kita mursyid, aku tidak akan mengenal Tuhan. Alhamdulillah, Tuhan, akhwat, ibu sekalian, kita sudah dikasih buah pusaka oleh Tuhan. Jahar la ilaha illallah dan zikir khafi. Saat orang mengusir kita dalam kehidupan ini, Allah yang selalu kita sebut sayang. Di saat orang semua membenci kita, tapi Allah membenci kita. Di saat orang mengumbar aib kita, Allah serta Maha Penuh. Allah sangat sayang kepada kita. Sayang. Wazkuruni azkurkum. Ketika engkau menyebut aku, ketika engkau ingat aku, ketika engkau senantiasa menghidupkan hatimu untuk aku akan sebut engkau, aku akan banggakan engkau, bukan di hadapan manusia, bahkan kepada seluruh para malaikatnya. Dalam bulan Zulhijjah lalu kan Guru Agung kita itu menjelaskan satu hadis ketika malaikat hafaz, staf ahli ya, staf khusus asisten Allah untuk mencatat semua amal-amal manusia dipanggil tuh, mana catatan ikhwan bulan dan bulan ini Allah dari A sampai Z. Kalau usia kita 70 tahun dari di print tuh bisa bayangkan Pak, di print kira-kira penuh kan berapa kilometer tuh Bu, belanja banyak sih Bu awal bulan di print habis tuh 100 juta printannya tuh sampai mana tuh, berapa meter tuh banyak ya, mobil mah cuma satu sih. Itu nanti di print catatan perlu di print. Ya Allah, ini udah semua kata Allah, udah ya Allah, nggak ada yang tertinggal. Mereka tertinggal mungkin ada kan yang sehat. Ya sudah, pulang sini. Ada. Laka indi khat'an la ta'lam azik, kata Allah. Wahai bulan, hari ini akan aku berikan kepada engkau sampai asisten ini nggak tahu apa yang kau lakukan. Ya apa? Zikir hafi. Malaikat hafazah tidak bisa mengetahui, tidak bisa mencatat apa yang diucapkan, yang kita lakukan. Setiap hembusan nafas kita loh. Ya kan ada kisah yang sudah viral tuh ya, ketika
namanya kerajaan Turkisnya Turkismani, ada orang gila yang datang, ya kan? Datang ke khalifah. Asistennya ada orang gila datang, suruh mari. Ada apa kamu? Baik Tuhan, Tuhan punya utang saya. Utang dari mana? Saya tidak pernah ketemu kamu, kok punya utang? Dia punya utang. Karena ketika saya punya utang yang tidak mampu, saya selalu beribadah kepada Allah, selalu baca salawat tentang saya mimpi kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam salat itu, saya hanya satu menyampaikan, tolong sampaikan kepada anakku, Bapak Al-Hamid. Sampaikan, punya utang. Pada malam itu dia lupa salawat 1000 kepadaku. 1000 kepadaku. Kaget tuh, Bapak. Coba apa yang kau ucapkan? Tolong sampaikan salamku kepada Hamid ibu. Hamid gua. Langsung udah sebuah uang emas nih. Ambil. Terus apa lagi diucapkan? Diucapkan lagi sampai berkali sampai itu. Setiap diucapkan ada salam dari Rasulullah untuk khalifah langsung diberikan. Sampai itu saat ahlinya, cukup Tuhan, habis. Kekayaan Anda habis. Diam kau. Seandainya Rasulullah meminta semua kekuasaanku, kekhalifahan ini akan aku berikan kepada orang itu. Kalau Rasulullah yang meminta. Memang saat itu aku terlelah. Aku lupa membaca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Manfaat dua pusaka telah diberikan oleh guru agung kita. Apa yang telah kita berikan? Seandainya guru agung kita meminta kekayaan kita, ingin lebih dari segalanya. Bi hayatul qalbi, bi zikril qalbi, kata guru agung kita dalam kitab Al-Usul. Ketika kita mendapat hak talqin zikir, pada saat itu hati kita hidup dengan apa? Bizikril qalbi, dengan berzikir di dalam hati, yaitu zikir udah nggak bisa dihargai, tidak bisa dihargai dengan apapun dalam kehidupan ini. Nangis kita. Usahakan dengan guru kita, alhamdulillah kita ditemukan. Kalau kata Kiai Halidot tadi dalam diskusinya, ternyata sebenarnya kita ini sudah ketemu dengan guru agung kita. Tinggal waktunya saja. Dan ya, bisa saja itu doa-doa orang tua kita. Ya kan kalau dibaca itu doa itu dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Jalan orang lurus, yang orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dan salah satunya adalah seorang mursyid. Itu doa orang tua kita, maka kita tidak boleh lupakan. Dan kita diajarkan oleh Al-Quran setiap waktu. Dulu saya, maaf, kurikulum dia ajar nggak ada tuh birrul walidain. Dalam arti yang salah sunnah yang kita lakukan, nggak ada dalam kurikulum, nggak ada materi, silakan. Kayaknya kata guru abah, jika ada kurikulum terbaik di dunia ini, sinar rasa adalah kurikulum terbaik yang ada di dunia ini. Birrul walidain, satu saja itu kita selesai sudah. Allah birrul walidain, kita tidak lupa nih doa orang tua. Ihdinas siratal mustaqim diucapkan dalam surat Al-Fatihah. Kita ditemukan sultan aulia di hadal zaman, hatta Syekh Muhammad Abdul Ghaz Syekhul Maslur radhiyallahu an qaddasallahu sirr. Alhamdulillahilladzi fadlana basirin. Semoga Allah berkati kita semua dengan selamanya dalam makhluk agung kita. Syekh Muhammad Abdul Ghaz Syekhul Maslur. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kami di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kemarin di rumah Bapak Dr. Kultur, Abah di hadapan ikhwannya Allah memperlihatkan tanda kekasih Allah dari ucapan Abah. Memang setiap ucapan itu merupakan ayatun min ayatillah, tanda daripada tanda kebesaran Allah, tanda dari kekasih Allah. Perkataan apa? Ketika Abah menyikapi perang antara Iran dan Israel, Abah tidak setuju dengan peperangan itu. Kenapa? Dengan perkataan perang itu akhirnya adalah kehancuran, kerugian, pembunuhan yang luar biasa. Abah tidak melihat apakah dia orang Muslim atau dia orang Yahudi. Yang Abah lihat adalah mereka hamba Allah. Itu yang luar biasa. Maka pernah Abah mengatakan tidak mendoakan Hamas ya, Palestina, karena Hamas yang pertama kali memulai peperangan. Itu bukan berarti menentang daripada hukum Allah. Abah tidak pernah mengatakan Israel itu benar. Kita bela Israel atau seperti yang perempuan yang Montik ya, yang ramai di TV itu, enggak seperti itu. Tapi Abah melihat hamba Allah, dan itulah si kegembaran rahmannya yang tadi diceritakan oleh Kiai Saleh. Sayyidina Ali tidak jadi membunuh orang gara-gara orang dia lagi perang, dia orang kafir. Kan pembunuhan kan termasuk pembunuhan yang benar, pembunuhan yang dibolehkan, karena ngeludahin. Kalau kita gimana? Lagi udah musuhnya udah jatuh nih, kalau kita bunuh dia halal nih, dia ngeludahin kita apain? Kita bejek, dia. Tapi kalau dibunuh itu bukan lillahi ta'ala, bukan lillahi kalimatillah, tapi yang tadi dikatakan oleh Kiai Ridho mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, mujahadatun nafsu. Kaum sufi itu memang dalam sejarahnya itu tidak berbenturan langsung dalam peperangan. Mereka lebih banyak berdiri di belakang. Seperti Al-As Samsuddin ketika Raja Fatih, itu ulamanya beliau. Ketika perang di Andalusia itu, beliau itu di mana? Di kemah, berdoa. Seperti ketika Rasulullah di Khandaq. Di Khandaq itu ada tempat di mana ketika perang Rasulullah di situ berkhawat sampai turunnya pertolongan Allah. Saya melihatnya gini, bukan berarti kita nggak setuju. Kita senang lah, kesenangan kita melihat Iran menghancurkan Israel. Kenapa? Gemes kan, biar mampus tuh Israel tuh. Biar rasa. Itu kira-kira nafsu atau lillahi ta'ala? Nafsu.
kesenangan kita dapat pahala. Kalau kesenangan kita, alhamdulillah, mudah-mudahan Gaza bisa makmur nih. Tapi kan kita kan kesel aja, bawa kesel. Biar rasa tuh Israel. Sekarang tinggal di, ya Allah, begitu tingginya ilmu toriko. Dan itu dilihat dari guru agung kita. Abah itu, kalau beliau fokus misalnya, sudah fokus dengan menggarap ilmu tasawuf, itu mungkin luar biasa. Tidak ada ahli tasawuf pembahasannya sedalam daripada pembahasan guru agung kita. Gak ada. Gak ada profesor manapun yang mengatakan wali Allah itu siapa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu wali Allah. Gak ada profesor yang membahas itu. Membahasnya kemana-mana, bikin orang puyeng wali gimana? Apa gampang? Wali Allah itu apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Inilah makna daripada la khaufun alaihim wa la hum. Kalau Abah misalnya benar-benar udah pokoknya ya seperti Imam Ghazali lah, dia nggak ikut perang, dia pokoknya ngurusin tazkiyatun nafas saja, udah luar biasa. Tapi karena beliau sekarang punya tugas, Abah sekarang lagi ada tugas. Siapa yang memberikan? Hakikatnya Allah. Tugas apa? Nih, mengindonesiakan Indonesia. Maka perkataan apa pasti ke sana. Pasti ke sana. Yang kalau bahasa orang-orang luar nih, mursid ini ada-ada aja nggak selesai. Iya, kalau ngomong teman kita itu Abah kok gak ada selesainya. Yang kemarin belum selesai, sekarang baru lagi. Sekarang baru lagi kan? Iya. Hajar Aswad. Iya, angkat komando. Rame Hajar Aswad. Tapi aku nggak mau emang udah seperti itu. Dan itu tongkat sejarah. Maka kita ini, saya sering mengatakan kepada ikhwan, kepada diri saya juga, inilah konsekuensi kita berguru kepada al-arif billah. Yang tadi dibacakan ini ra'aitullaha binuril qalbi, gitu. Aku melihat Allah itu dengan cahaya hati. Gak bisa setiap orang bisa melihat itu. Sekarang kita melihat nih, Bang Iwan nih, lihat jengkolnya cakep banget, semuanya melihat semuanya. Tapi di balik Bang Iwan gak ada yang belum ada yang lihat. Di pikirannya Bang Iwan gak ada yang kita lihat nih. Oh kalau saya sih ngeliat nih, janda di belakang. Tapi guru itulah yang dilihat oleh guru agung kita. Konsekuensi kita punya guru yang sudah al-arif billah, dia akan mengajarkan sesuatu ilmu yang tidak umum orang ajarkan. Dari dulu Pak, sampai sekarang kiai-kiai ngajarin kain kafan itu warnanya putih. Kain kafan warnanya Putih. Baru manusia dunia ini salah satu hamba Allah, kekasih Allah yang mengikrarkan bahkan mempersiapkan kain kafannya warnanya Merah putih. Pahlawan aja, pejabat aja, bahkan panglima ABRI saja gak kepikir seperti itu. Saking tugas yang begitu besar dibebankan kepada guru agung kita. Yang bahasa apa? Sampaikan kepada Imam Masjidil Haram. Itu Pak. Atau pokoknya sampaikan semua talqin. Siapa yang ingin mendapatkan bahagia, ingin ini datang ke sini. Karena Abah
bukan hanya yakin tapi sudah hakul yakin. Udah yakin, ainul yakin, udah hakul yakin tentang kedahsyatan talqin. Betapa talqin itu bukan sembarangan, bukan prosesi yang sembarangan aja gitu. Itu luar biasa. Talqin itu bukan sesederhana yang kita lihat. Ada sesuatu yang Abah lihat dan hasil daripada itu. Yang pernah saya ceritakan, ada seorang wakil talqin nanya di pertanyaan ke saya. Tanyain Abah, ente aja nggak bisa nanya sama Abah nih. Tadi ngomong apa udah nggak bisa ngomong. Apa? Dalam setiap proses talqin, beliau melihat barisan orang-orang berkumpul memakai pakaian putih, menundukkan kepala, dan di situ banyak masai-masai, diantaranya ahli silsilah. Lihat kayak begitu. Kalau saya sih yang bening-bening kelihatan. Ya salam. Serius kan dengerin. Bener ya? Bener ya, bener. Terus ngapain? Tanya apaan? Itu kebenaran atau halusinasi? Setiap talqin. Tolong ditanyakan, itu kebenaran atau halusinasi? Saya khawatir. Mantap juga itu bisa kayak gitu. Saya kadang-kadang talqin yang lihat sih nenek-nenek. Lalu di rumahnya Pak Sutomo, kalau ya lagi nonton TV, kan biasanya kan dari Pak Enakis ya. Saya nanya, Abah, Kianu nanya nih, ini apaan? Ya yang tadi itu maunya talqin, setiap talqin beliau kayak gini, apa dia tahu itu langsung inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu. Udah apa? Udah berhenti situ. Tanazzalul sudah selesai dah. Oh paham. Ternyata dalam proses talqin itu kayak orang wisudaan, kayak akad nikah pertama. Kalau yang kedua kan disembunyi. Tahu aja. Pengalaman loh, Mas. Itu orang kerja dalam doang. Orang gue emang nggak begitu. Ini itu. Kalau gue niat aja kagak ada. Niat aja kagak berani kalau Iya. Nonton di live. Jadi proses talqin itu disaksikan. Turun para bahasa malaikat itu kan makhluk gaib. Termasuk pokoknya bahasa Nabi itu kalau malaikat itu termasuk arwahul muqaddasah. Siapa? Ya para wali Allah. Kenapa mereka datang ke sini? Pertama, ya alasan malaikat kenapa turun ketika Lailatul Qadar ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi betapa luar biasa suasana talqin. Benar-benar taman dari taman sorga. Yang malaikat itu dari mana-mana itu ajaran tuh. Lauknya enak tuh. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, dan banyak lah. Ini kalau sampai bangkit baru selesai nih. Siap. Kan repot, kita belum makan. Satu aja. Satu aja. Orang yang ditalqin sudah masuk catatan buku yang murid
seorang ahli Sila. silsilah. Seorang murid, orang yang mendapat talqin itu sudah ada, istilah kata udah ada capnya lah. Iya, di absen udah ada namanya. Di hatinya sudah ada capnya nih. Sudah ada tulisan Allah di sini. Sudah ada tulisan siapa yang menulis. Lisanul Arifin, lisannya Guru Mur, diukir tulisannya, Pak. Dan itu nggak sembarangan. Jadi sekarang ini jadi gini, biasa itu Allah itu kan sebenarnya kalau membaca rahmat Allah itu dalam kitab Salalimul Fudola itu Allah itu menurunkan rahmat cuman Allah punya 100 rahmat. Yang diturunin cuma 1 doang di dunia. 1 aja bikin sapi nggak pernah nendang anaknya. Pernah lihat anak sapi ditendang ibunya? Nggak pernah. Kan sedangkan sapi itu kalau kita lihat sapi musuh kan nggak pakai bilang-bilang. Kalau itu kan bilang-bilang. Coba sapi. Ya begitu aja lagi berdiri, anak sapi nyeruduk aja udah. Kalau Bang Rohani kan bilang-bilang dulu. Pernah nggak betina sapi nendang anaknya? Nggak pernah. Kemarin kurban, berapa banyak orang ketendang sapi, Pak? Gara-gara rahmat Allah, nggak ada ibu sapi biang sapi nendang anaknya. Gara-gara rahmat Allah, nggak ada macan makan anaknya. Macan kan nggak mau ngeliat daging. Apaan aja dimakan, nggak pernah macan memakan anaknya. Karena rahmat Allah yang satu. 99 itu adanya di akhirat nanti dibagikan. Sebab itulah kata Muhyiddin Ibn Arabi, kalau melihat ngebahas tentang rahmat Allah, sepertinya semua orang bakal masuk surga. Itu Muhyiddin Arabi, orang yang kenal Allah, yang benar-benar ma'rifah al-arif billah, yang dilihat kasih sayang Allah udah. Melihat orang bukan lihat jeleknya, tapi dia makhluk Allah, dia diciptakan oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Dan Allah pengen nyelamatin semua makhluknya, jangan sampai masuk neraka. Cara yang paling gampang apa? Talqin. Itu Abah sudah bukan yakin doang, sudah ainul yakin, sudah hakul yakin. Betapa talqin itu bisa menyelamatkan orang dari neraka sampai ke surga. Hakikatnya Allah, tapi dengan alasan talqin inilah Allah bisa menyelamatkan mereka. Dan Abah sudah melihat benar-benar. Kalau kita kan baru dengar cerita, wah si Anu nih, si Anu ditalkin, ya Allah, baru ditalkin. Ada ikhwan cerita bapaknya belum ketemu Abah, Pak, belum ketemu Abah. Bapak saya Yai ditalkin, belum ketemu Abah. Pas ditalkin juga pakai telepon. Udah ditalkin malam harinya, itu bapaknya La ilaha illallah. Nadanya nada TKN. Bingung kok bapak itu tiba-tiba membaca la ilaha illallah baca gitu. Pak, kenapa Pak? Kamu nggak dengar? Itu banyak orang sedang berzikir la ilaha illallah. Sekarang saya udah nggak takut mati. Kapanpun mau dicabut silakan. Kenapa? Saya udah punya modal. Ngomong gimana? Oh, tambah yakin lagi kita. Lagi buat cerita Yai, alhamdulillah kakak saya ditalkin, belum ketemu Abah, di luar kota dia. Pas ketemu ditalkin, sebelum meninggal dunia, datang deh.
Dia cuma ngeliat Abah Os foto doang, tapi ditalkin dia. Ya Allah, Dek, wajahnya bercahaya, bersinar. Dia jagain aku, Dek. Wah, nemenin. Masya Allah. Ada lagi ikhwan cerita. Ini orang namanya orang tua. Dia bilang, kakek saya sih kayaknya udah ditalkin, kayaknya. Kok bisa begitu? Jadi ketika lagi manakiban di rumahnya, itu ada proses talkin. Kakeknya di belakang merokok aja kakeknya. Mungkin dia nyimak dan ngikutin, tapi bener-bener Pak, orangnya masih hidup. Sebelum meninggal dunia, berapa hari sebelum meninggal dunia, dia sambil duduk zikir hobi tapi dijaharin. Udah kaki domelnya kan nggak bisa. Tapi udah zikir hobi aja dah, tapi dijaharin. Percis nadanya sama dengan zikir hobi. Gitu aja udah. Tetap uduk juga. Belum mati mengabdi. Belum mati. Ini. Sampai istilah kata ya orang biasa Pak, orang biasa ngaji juga nggak lurus banget, dia bisa tahu ntar mau pulang misalnya hari Kamis terus dulu kakek mau pulang. Sekarang udah kok tahu itu Abah Os udah datang Abah Os. Takut enggak takut, ditemenin. Bukan kiai, jidatnya juga nggak hitam, jidatnya nggak hitam, sholatnya biasa-biasa aja, tapi yakin Pak. Ketika sakaratul maut, tangannya gini langsung Pak. Ya Allah, karena itu baru beberapa doang, tapi Abah sudah hakul yakin. Maka Abah, dan itu kewajiban Abah, karena hanya Abah yang mendapatkan hak prerogatif untuk mentalkin. Gak bisa Menteri Agus dengan Menteri Agama boleh, karena hak mentalkin. Gak bisa tuh. Mewakili. Iya, topik putih gak bisa. Tuh CC itu gak bisa. Yang punya hak prerogatif talkin la ilaha illallah pada saat ini adalah Abah. Itu bukan sembarangan. Sudah kewajiban Abah untuk menyebarkan itu. Maka sebagai baro'atu zimmah, apa? Abah sudah mengatakan itu. Nanti ketika kok kenapa talkin orang Afrika enggak, saya sudah nyampein. Teman mereka aja. Kenapa imam besar Haram enggak mau talkin, saya udah nyuruh murid saya. Murid saya aja geblek. Susah nembusnya. Tapi Abah sudah nyampaikan. Datang ke sini. Baro'ah. Kenapa presiden tidak memakai kayak ini? Saya sudah nyuruh. Saya sudah memberikan perintah. Dia nggak mau, ya udah. Ini yang kita dapati dari guru agung kita. Mudah-mudahan apa segala hajat ini wajah rahmah beserta putra putrinya Mas Adi, Firman dan seluruh anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya. Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan urusannya, disehatkan badannya, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Seluruh kita mudah-mudahan sebuah hajat yang belum dikabulkan, Allah kabulkan dengan kemuliaan Muhammad Rasulullah.
Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma